Selamat pagi para pemirsa, semoga Anda selalu diberikan kesehatan yang berlimpah. Berjumpa lagi dengan kami melalui podcast Si Perkasa, sosialisasi imunisasi untuk pekerja sehat dan aktif. Saya Dr. Edwin, sebagai host pada pagi hari ini akan mendampingi para pemirsa. Telah hadir bersama kita Dr. Rima Manati, Magister Kedokteran Kerja, Spesialis Kedokteran Okupasi, Spesialis Biologi Kedokteran Okupasi, yang tentunya merupakan seorang praktisi yang akan berbagi pengalaman dengan kita semua mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi atau biasa disebut dengan KIPI. Selamat pagi, apa kabarnya dok? Halo, selamat pagi. Dok. Kabar baik ya, terima kasih saya sudah diundang dalam acara ini yang sangat menarik tentunya acara ini ya nantinya ya. Kira-kira apa nih Dokter Edwin yang akan kita bahas hari ini? Baik dok, agenda kita hari ini sebenarnya mengenai kita akan mengenali kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, tentunya hal ini merupakan suatu hal yang penting ya dok, untuk kita ketahui bersama. Betul ya, kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang kita sebut sebagai KIPI itu adalah kejadian yang medik yang berhubungan dengan imunisasi ya. Jadi itu bisa berupa efek vaksin ya, ataupun efek samping ya, toksisitas, reaksi sensitivitas ya, efek farmakologis, koinsidensi, reaksi suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. Nah, kita lihat nih ya, Dr. Edwin, seiring dengan cakupan imunisasi kita kan yang semakin tinggi ya, maka penggunaan vaksin itu juga biasanya akan meningkat. Nah, tentu akibatnya kejadian yang berhubungan dengan imunisasi itu juga akan meningkat, ya. Baik dok, kalau begitu kan memang tadi dokter mengatakan bahwa semakin bertambahnya imunisasi maka kemungkinan KIPI akan semakin meningkat. Nah, apakah KIPI ini sering terjadi dok sewaktu misalkan pekerja mau melakukan imunisasi atau vaksinasi ini, apakah KIPI ini selalu terjadi di mereka? Oke, salah satu KIPI yang paling berat ya yang kita ketahui itu adalah yang disebut sebagai reaksi anafilaktik ya. Contoh misalnya pada imunisasi DPT itu angka kejadian anafilaktik diperkirakan 2 dalam 100.000 dosis DPT. Namun dari laporan menyatakan bahwa reaksi anafilaktiknya hanya 1-3 kasus di antara 1 juta dosis. Nah, kalau untuk vaksin hepatitis B pada dewasa itu juga bisa terjadi KIPI berupa demam ringan. Ini pada sekitar 1/100 kasus ya. Lebih sering kalau hepatitis B. Nah, apakah KIPI sering terjadi? Nah, ini sebenarnya tidak dapat ditentukan karena data KIPI sendiri masih kurang rinci dan akurat ya. Publikasinya juga masih jarang, Dr. Edwin, seperti itu. Baik ya. dok. Ya. Nah, saya dengar-dengar dok, efek samping vaksin ini salah satunya ada autisme. Kan memang ada informasi simpang siur di internet. Nah, itu sebenarnya benar nggak sih dok bahwa vaksin itu bisa menyebabkan autisme? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Tapi terima kasih nih saya sudah dikasih kesempatan untuk meluruskan masalah ini karena hal ini cukup banyak dipertanyakan ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan literatur ya, vaksin itu tidak menyebabkan autisme. Vaksin yang biasanya digunakan dalam program imunisasi nasional ini tentu telah lulus prakualifikasi dari WHO dan tentunya juga sudah lulus uji dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ya. Jadi sebenarnya hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara imunisasi jenis apapun dengan autisme. Berarti memang tidak ada ya dok? Ya, belum jelas ya? Belum jelas ya. Ya, baik dok, terima kasih informasinya. Jadi pemirsa harus diperhatikan ya bahwa memang informasi mengenai autisme ini sebenarnya memang belum terlalu jelas. Nah dok, ada titipan pertanyaan dok. Sebenarnya KIPI ini bisa terjadi pada pekerja seperti apa sih dok? Apakah pekerja yang sakit kah atau misalkan pekerja yang sehat pun yang tidak ada keluhan terus dilakukan vaksinasi itu bisa terjadi KIPI dok? Nah, kita lihat nih ya, waktu kemarin kan kita banyak vaksinasi massal ya terkait dengan
kasus COVID-19 ya yang lalu ya. Nah ini dari situ kita bisa melihat beberapa reaksi yang mungkin dapat timbul setelah vaksinasi. Antara lain misalnya dia ada yang reaksi lokal ya, misalnya dia nyeri, kemerahan ya. Kemudian juga bengkak pada tempat suntikan dan ada reaksi lokal lain yang berat, misalnya sampai terjadi selulitis. Nah, kemudian juga ada reaksi sistemik ya, itu misalnya demam ya. Kemudian otot-otot nyeri seluruh tubuh ya, atau mialgia. Kemudian juga nyeri pada sendi ya, artralgia. Ada juga yang mengeluh badannya lemah dan sakit kepala. Kemudian ada reaksi lain juga nih dok ya, seperti alergi. Contoh pada misalnya gambaran urtikaria, dia kemudian edema ya, reaksi anafilaktik untuk yang agak berat sehingga ada yang pingsan juga ya, pingsan, sinkop ya. Nah, teman yang harus diingat di sini ya, biasanya kan setelah vaksin selesai itu jangan langsung pulang ya, tidak langsung pulang tapi dia minimal menunggu di tempat kurang lebih 30 menit ya. Di situ kita ingin melihat ya, reaksi apa yang terjadi ya. Apabila mengalami kejadian KIPI maka dimohon untuk tenang, kita nggak usah panik ya. Ikuti semua petunjuk yang telah diberikan oleh petugas di Fasiankes ya, di mana Anda diimunisasi ya supaya bisa ditangani dengan segera gitu ya. Baik dok, wah bisa sampai pingsan ya dok berarti dok. Betul. Lumayan ya dok. Nah mungkin para pemirsa ingin tahu nih, kira-kira dok kalau misalkan sudah terjadi KIPI ini dok, apa sih yang bisa mereka lakukan atau kita lakukan, misalkan apakah di rumah kita atau kita minum obat tertentu atau bagaimana dok tanggapannya? Ya, kalau sampai terjadi KIPI nih, misalnya yang ringan ya, yang ringan tuh nyeri di area suntikan ya, kita bisa bantu dengan kompres dingin ya, kemudian diistirahatkan. Tapi kalau ada sampai demam ya atau tubuhnya nyeri yang cukup mengganggu, boleh minum obat pereda nyeri ya atau penurun demam ya. Kemudian bila mengalami KIPI yang ringan itu juga disarankan untuk minum yang cukup air ya, dan kemudian juga istirahat. Nah, jangan lupa tadi segera laporkan kepada petugas apabila habis disuntik tadi, divaksin tadi merasa tidak baik-baik saja, supaya bisa segera diperiksa dan diberikan penanganan yang lebih baik. Seperti itu. Nah dok, ini kan tadi KIPI itu ada yang demam, ada yang tidak. Nah sebenarnya KIPI sendiri atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini sebenarnya berbahaya nggak sih dok? Dan apakah bisa dibedakan? Katakanlah, oh demam masuknya sebagai KIPI ringan, atau misalkan ini gejala lain, maksudnya KIPI sedang atau KIPI berat. Nah itu kira-kira bagaimana dok? Sebagian besar sebenarnya KIPI itu tidak berbahaya ya, dan hanya bersifat sementara. KIPI yang ringan itu reaksinya reaksi lokal aja ya, gejalanya ringan seperti demam atau sakit kepala ya. Tadi kalau misalnya demam cukup pakai obat penurun demam ya. Nah kalau yang KIPI yang sedang ini yang mungkin memerlukan penanganan medis lebih lanjut, misalnya demam yang tinggi atau ada reaksi alergi ringan. KIPI yang berat ini jarang sebenarnya ya, jarang terjadi, tapi bisa mencakup reaksi alergi yang lebih berat ya, yang kita sebut sebagai anafilaksis ya. Bisa juga ada gangguan sistem saraf atau kondisi lain yang memerlukan perawatan di rumah sakit ya. Jadi ini penting sekali kalau ada yang mengalami KIPI, segera hubungi tenaga kesehatan jika ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan tadi. Baik dok, jadi para pemirsa silakan dicatat untuk nomor petugas kesehatan terdekat ya apabila mengalami KIPI. Nah dok, pertanyaan terakhir kita dok di sesi kita kali ini, ada nggak sih dok kontraindikasi seorang pekerja ini untuk mendapatkan vaksin? Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih, penting ya. Jadi meskipun vaksinasi itu baik untuk mencegah penyakit ya, tapi memang ada beberapa kondisi medis yang merupakan kontraindikasi untuk vaksinasi ya. Jadi walaupun dia memang penting, tapi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan orang tidak dapat divaksinasi. Misalnya dia punya riwayat reaksi alergi berat terhadap komponen vaksin ya, atau dia sistem imunnya lemah, atau sedang dalam kondisi sakit yang parah ya. Nah, jadi sebaiknya sebelum divaksinasi
melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa vaksinasi yang akan dilakukan itu aman dan sesuai. Baik dok, terima kasih banyak dok telah hadir, telah membantu kami dan juga para pemirsa untuk mengenali dan memahami apa sih sebenarnya kejadian ikutan pasca imunisasi itu. Semoga dengan sesi kali ini harapan kita banyak pekerja yang terlibat, yang ikut serta melakukan vaksinasi ya dok, untuk melindungi diri mereka di tempat kerjanya masing-masing. Apakah dari dokter ada pesan penutup untuk para pemirsa, para hadirin? Oke, boleh ya. Boleh Terima dok. kasih kembali saya ucapkan pada host yang telah mengundang saya ya. Pesan saya sebagai kata penutup ya, bahwa imunisasi itu merupakan upaya pencegahan infeksi yang paling efektif ya untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat kita ya. Dan namun seiring dengan penggunaan vaksin secara massal, tentu kejadian ikutan pasca imunisasi ini juga akan semakin sering dijumpai ya. Jadi jangan khawatir terhadap gejala TB, segera beritahukan kepada petugas medis riwayat penyakit yang dimiliki, dan jangan ragu untuk melaporkan reaksi yang terjadi setelah Anda divaksinasi kepada petugas kesehatan Anda. Seperti itu Dr. Edmi. Baik, terima kasih Dokter Rima atas kehadirannya. Sekian para pemirsa episode podcast kali ini. Jangan lewatkan serial podcast kami yang lain, karena akan ada sesuatu yang menarik di akhir serial podcast Si Perkasa. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang.